Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kisah daripada Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya, bahwasanya kalangan ahli tafsir mengatakan dikarenakan apabila para pengembala telah selesai memberikan minum ternak mereka, maka mereka segera meletakkan batu yang sangat besar di atas sumur. Kemudian kedua wanita tersebut bergegas menggiring kambing-kambing mereka berdua agar dapat meminum sisa-sisa air bekas minuman kambing orang lain. Namun saat itu datanglah Musa dan mengangkat batu tersebut sendirian. Kemudian Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya, dan ternak itu pun minum air sumur tersebut. Kemudian Musa mengembalikan batu tersebut pada tempatnya semula. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, batu tersebut tidak dapat diangkat kecuali oleh 10 orang. Musa hanya mengambil satu timba air yang mampu digunakan untuk meminum ternak-ternak kedua wanita tersebut. Firman Allah Ta'ala, "Tsumma tawalla ilal dzul." Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Para ulama berkata, Musa berteduh di bawah pohon samur ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Musa melihat pohon tersebut hijau dan sangat rindang. Ibnu Abbas berkata, Musa pergi meninggalkan Mesir menuju Madyan, ke daerah Madyan di mana tempat Nabi Syu'aib berdakwah. Hanya makan sayur-sayuran dan daun-daunan. Musa berjalan tanpa alas kaki sehingga telapak kakinya mengalami luka karenanya. Lalu ia pun berteduh di bawah pohon. Ia adalah salah satu manusia pilihan Allah. Perutnya terasa lengket ke punggungnya karena rasa lapar yang ia rasakan. Sedangkan warna sayuran yang ia makan terlihat di dalam perutnya. Sungguh ia sangat membutuhkan makanan meskipun secuil kurma. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Qasas ayat 25-28 tentang di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Ketika Musa duduk berteduh di bawah pohon seraya berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Maka kedua wanita yang ia bantu tersebut mendengar doa tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menghadap bapaknya. Ada yang berpendapat sang bapak merasa heran atas datangnya kedua anak perempuannya yang begitu cepat. Kemudian mereka berdua mengabarkan kepadanya perihal Musa. Kemudian sang bapak menyuruh salah satu dari keduanya untuk datang menemui Musa dan mengundangnya ke rumah. Firman Allah Ta'ala, "Faja'adhu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Berjalannya itu seperti layaknya seorang gadis yang berjalan. Para ulama telah berselisih pendapat berkaitan dengan jati diri orang tua tersebut. Ada yang mengatakan dia adalah Syu'aib alaihissalam, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama, di antaranya Hasan al-Basri dan Malik bin Anas. Bahkan ia mencantumkan satu hadis yang menerangkan hal tersebut, namun dalam sanadnya terdapat rawi yang masih diperselisihkan. Sejumlah ulama menegaskan bahwa Syu'aib alaihissalam hidup dalam umur yang sangat panjang setelah kehancuran kaumnya, hingga ia pun bertemu dengan Musa alaihissalam dan menikahkan salah satu anak perempuannya dengannya. Ibnu Abi Hatim dan lainnya meriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwasanya orang yang bertemu dengan Musa tersebut namanya adalah Syu'aib, pemilik sumber air, namun bukan Nabi Syu'aib yang tinggal di Madyan. Ada yang mengatakan ia adalah keponakan Syu'aib, ada yang mengatakan keponakan Musa, ada yang mengatakan ia adalah seorang mukmin dari kalangan kaumnya Syu'aib. Ada yang mengatakan nama orang tersebut adalah Yatsrun, dan inilah yang tertera dalam kitab kalangan Ahlul Bait. Yatsrun adalah pemuka dan panutan kota Madyan. Nama orang tersebut adalah Yatsrun. Abu Ubaidah menambahkan ia adalah keponakan Syu'aib, sedangkan Ibnu Abbas menambahkan ia adalah pemilik kota Madyan. Walhasil, setelah Musa dijamu dan disambut dengan baik, maka ia pun menceritakan kepada Syu'aib perihal dirinya. Syu'aib pun menyampaikan kabar gembira bahwa Musa telah selamat. Saat itulah salah satu putrinya berkata, "Ihdahuma ba'abat istahjur." Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita untuk menggembala ternak-ternakmu. Kemudian ia memuji Musa bahwasanya ia adalah seorang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ketika anak perempuan Syu'aib berkata demikian kepadanya, maka Syu'aib berkata kepadanya, orang ini telah mampu mengangkat batu yang hanya mampu diangkat oleh 10 orang. Dan ketika akan berjalan bersamanya dan aku ingin berjalan di depannya, maka ia berkata, berjalanlah di belakangku. Jika ada persimpangan jalan, maka lemparkanlah kerikil ke arah mana aku harus berjalan. Dengan demikian aku akan tahu mana aku harus berjalan. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan juga ditambahkan tentang kisah daripada tentang Nabi Musa dan Nabi Syu'aib dengan ayat di atas dalam Quran surat
Al-Qasas ayat 26, sejumlah ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah menjadikannya dalil atas sahnya jual beli. Bila salah seorang mengatakan aku jual 2 budak ini atau 2 baju ini atau lainnya tanpa menunjukkan mana yang akan dijual, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ihtabta'bni hatain, salah seorang dari kedua anakku ini. Namun pendapat ini masih diperselisihkan sebab kejadian dalam ayat di atas hanya sebatas penawaran, bukan akad atau perjanjian. Wallahu alam. Adapun kalangan mazhab Hanabilah menjadikan ayat di atas hanya memberikan upah dengan makanan ataupun pakaian, sebagaimana yang telah terjadi dalam masyarakat. Musa alaihi salam berkata kepada calon mertuanya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 28, terserah kamu mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu kamu sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Jadi Nabi Musa diberi penawaran tentang untuk menggembalakan kambing-kambing dari Syuaib ini ya, selama 10 tahun ya. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Meskipun demikian Musa tetap menunaikan waktu yang paling banyak, yaitu 10 tahun penuh. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan kepada kami waktu yang mana yang ditunaikan oleh Musa. Aku tidak tahu hingga aku bertanya kepada Hibrul Arab atau Ibnu Abbas. Maka aku mendatangi Ibnu Abbas seraya bertanya kepadanya. Ia menjawab, Musa melaksanakan waktu yang paling banyak dan yang paling baik. Sesungguhnya seorang utusan Allah bila berkata maka ia akan melaksanakannya. Hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur di atas, sedangkan An-Nasa'i meriwayatkannya dalam hadis Futun sebagaimana yang telah disebutkan oleh dari jalur Qasim bin Abi Ayyub dari Sa'id bin Jubair. Ibrahim dalam sanad di atas meriwayatkan bahwasanya rawi yang tidak dikenal kecuali melalui hadis tersebut. Al-Basar telah meriwayatkannya sebagaimana yang telah tertera dalam pembahasan tentang hadis-hadis itu. Sanid telah meriwayatkan dari Hajjaj, Rasulullah SAW pernah menanyakan hal tersebut kepada Jibril dan Israfil. Kemudian Israfil menanyakannya kepada Allah, maka Allah berfirman, yang paling baik dan yang paling sempurna dari kedua waktu tersebut. Ketika Musa hendak meninggalkan Syuaib, maka ia meminta kepada istrinya untuk meminta kambing dari ayahnya guna menopang hidup mereka. Jadi Nabi Musa ini menikah dengan anak dari Syuaib ini. Maka Syuaib memberinya semua anak kambing yang lahir pada tahun tersebut yang warnanya berubah dari warna induknya. Kambing-kambing Syuaib berwarna hitam dan bagus. Maka Musa alaihissalam pergi dengan membawa tongkatnya. Kemudian ia membelahnya di bagian ujungnya, lalu meletakkannya di hilir danau setiap kambing dan yang melintasinya. Maka ia akan memukulnya di bagian sisi kambing tersebut satu demi satu, seraya berkata, lahirlah anak kambing kembar dan menyusuilah. Maka setiap kambing melahirkan anaknya yang berbeda warna dan warna induknya, kecuali 1 atau 2 kambing saja. Tidak satu pun anak kambing yang Fasuyi, Dobu, Azus, Saul ataupun Kamushi. Nabi bersabda, sekiranya kalian dapat membuka kota Syam, niscaya kalian akan mendapatkan sisa-sisa dari kambing tersebut, yaitu yang sering dinamakan Asamiriyah. Ibnu Luhiyah berkata, Al-Fushuyi, kambing yang banyak air susunya. Al-Dobub, kambing yang memiliki susu yang panjang. Al-Azaz, kambing yang sedikit air susunya. As-Saul, kambing yang memiliki susu yang kecil. Sedangkan Al-Kamusi, kambing yang memiliki susu yang sangat kecil sekali. Kesahihan hadis di atas masih diperselisihkan. Boleh jadi riwayat di atas berupa riwayat yang mauquf. Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 29-32, telah disebutkan di muka bahwasannya Musa telah menyelesaikan waktu yang paling sempurna. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, falamma qadha Musal ajal, maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan. Firman Allah Ta'ala, wasaro bi ahlih. Ada yang menyangka sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir dan lainnya bahwasanya Musa rindu kepada keluarganya, maka ia bermaksud mengunjungi negeri Mesir dengan perasaan takut. Musa berangkat dengan keluarganya yang disertai 2 anaknya dan kambing-kambing yang ia peroleh dari mertuanya sewaktu ia tinggal bersamanya. Para ahli tafsir mengatakan keberangkatan Musa tersebut bertepatan pada malam
yang sangat gelap dan sangat dingin. Mereka tersesat di jalan dan tidak mengetahui jalan yang biasanya digunakan oleh orang. Lalu Musa berusaha untuk menyalakan api pada batang kayu, namun tidak menyala sama sekali. Malam semakin gelap dan dingin. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dilihatnya lah api di lereng gunung, yaitu lereng gunung yang berada di sebelah barat kanan Musa. Firman Allah Ta'ala, qala li ahlihim kuthu inni anastu naro. Seakan-akan hanya dialah yang melihat api tersebut, wallahu a'lam. Sebab api tersebut sebenarnya adalah cahaya dan tidak semua orang dapat melihatnya. Dalam Quran surat Toha ayat 9 sampai 10 diceritakan bahwasanya Musa itu melihat api yang sebagaimana kami sampaikan tadi. Musa telah membawa kabar berita dari tempat tersebut, namun kabar berita itu apakah? Musa telah mendapatkan petunjuk, namun petunjuk apakah itu? Musa telah mendapatkan sulut api, namun cahaya apakah itu? Semuanya itu dirangkum dalam firman-firman Allah, Quran surat An-Naml ayat 8 sampai dengan ayat 9. Dan juga Quran surat Toha ayat 11 sampai ayat 16. Sejumlah ahli tafsir dari kalangan ulama salaf dan khalaf mengatakan, ketika Musa berjalan menuju sumber cahaya yang ia lihat dan di sesampingnya di sana, ia mendapatkan cahaya tersebut berkobar dari sebatang pohon al-auzaj yang masih hijau. Api itu semakin berkobar membakar pohon yang semakin hijau. Musa berdiri tertegun keheranan. Pohon tersebut berada di sebelah barat bukit sebelah kanan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 44. Saat itu Musa berada di lembah yang bernama Tuwa, menghadap kiblat, sedangkan pohon tersebut berada di sebelah kanan di bagian barat. Kemudian Allah memanggilnya di lembah yang suci, Tuwa. Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk meninggalkan kedua torompahnya sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan dan penghormatan terhadap tempat yang barokah tersebut, apalagi di malam yang penuh barokah tersebut. Menurut kalangan ahli kitab, bahwasanya Musa meletakkan telapak tangannya ke wajahnya karena kuatnya pantulan cahaya tersebut dan rasa takut yang ia rasakan. Kemudian Allah Ta'ala mengajaknya berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah Ta'ala berfirman, Inni anallaha rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan kepadanya bahwasanya dunia ini bukanlah negeri yang abadi, namun negeri yang kekal berada pada hari kiamat yang mesti terjadi dan benar keberadaannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepadanya bahwasanya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bila Dia menghendaki sesuatu, maka cukup baginya berfirman kun, maka jadilah ia. Merupakan bentuk mujizat yang sangat besar dan bukti yang nyata bahwa yang mengajaknya berbicara tersebut adalah zat yang apabila dia menghendaki sesuatu maka dia hanya mengatakan kepadanya kun, maka jadilah, dan dia memiliki perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Menurut kalangan ahli kitab, ketika Musa meminta bukti yang dapat ia gunakan untuk menguatkan atas kebenaran dirinya di hadapan orang yang mendustakannya dari kalangan penduduk Mesir, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Musa menjawab, tongkat. Allah Ta'ala berfirman, lemparkanlah ke tanah. Allah Ta'ala berfirman, lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Maka Musa alaihi salam lari darinya, namun Allah Ta'ala memerintahkannya untuk membentangkan tangannya dan mengambil ular tersebut dari ekornya. Setelah memegangnya, maka ular tersebut kembali menjadi sewujudnya semula. Tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar yang memiliki taring yang sangat runcing. Di sisi lain, ular tersebut bergerak sangat gesit. Ungkapan ini diungkapkan bagi ular yang sangat gesit. Ular tersebut sangat lembut namun bergerak sangat cepat sekali. Pada ular tersebut menyatu sifat besar dan bergerak sangat cepat. Setelah Musa kembali, maka Allah Ta'ala memerintahkannya untuk memegang kembali tongkat tersebut. Menurut kalangan ahli kitab, Musa memegang ekornya. Ketika memegangnya, maka ular tersebut berubah menjadi tongkat lagi seperti semula. Maha suci Allah yang maha kuasa dan lagi maha agung, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkannya untuk memasukkan tangannya ke leher bajunya, lalu menariknya kembali. Niscaya keluar cahaya putih tidak bercacat
bukan karena sakit, yaitu bukan karena penyakit sopak. Oleh karena itu Allah berfirman, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekaplah kedua tanganmu ke dada apabila ketakutan. Ada yang mengatakan maknanya apabila engkau takut maka letakkanlah tanganmu ke dadamu, niscaya engkau akan merasa tenang. Meskipun perintah ini hanya khusus bagi Musa, namun dengan barokah keimanan kepadanya, maka hal tersebut akan bermanfaat bagi siapa saja yang mengamalkannya sebagai langkah mencontoh para nabi. Kedua mukjizat di atas, tongkat dan tangan, adalah dua bukti kebenaran yang ditunjukkan kepadanya yang tertera dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 101 sampai 102. Mukjizat-mukjizat tersebut dirinci dalam firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-A'raf ayat 130 sampai 133. Sebagaimana yang akan kami jelaskan, kesembilan mukjizat bukanlah 10 kalimat yang diberikan kepada Musa, sebab kesembilan mukjizat ini adalah ketentuan Allah yang bersifat qadariyah, sedangkan 10 kalimat tersebut adalah ketentuannya yang bersifat syar'iyah. Kami sebutkan ini karena ada sebagian rawi rancu dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kami jabarkan dalam kitab tafsir berkaitan dengan akhir surat Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang jawaban dari hamba, Rasul dan kalimnya Musa alaihi salam ketika Allah memerintahkannya untuk pergi menemui musuhnya yang telah mengusirnya dari negeri Mesir. Musa keluar dari negeri Mesir untuk menghindari kesewenang-wenangan dan kelaliman Fir'aun. Setelah terjadi peristiwa terbunuhnya seorang Kiptiyah, ya, sebagaimana dalam part pertama yang telah kami sebutkan. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 33, jadikanlah Harun, Nabi Harun, ya, bersamaku sebagai penolong, pendukung dan pendamping yang akan membantuku serta menolongku dalam menyampaikan risalahmu kepada mereka. Sesungguhnya dia lebih fasih lisannya dan lebih mampu menjelaskan perkataan. Jadi dimulai dari sinilah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dibantu dan didukung oleh saudaranya yaitu Harun alaihi salam yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Ada yang mengatakan Musa mengalami gagap dalam pembicaraan karena bara api yang diletakkan oleh Fir'aun pada lisannya. Fir'aun melakukan hal itu untuk menguji kemampuan akalnya. Ketika masih kecil, Musa memegang jenggot Fir'aun, maka serta-merta Fir'aun bermaksud membunuhnya. Aisyah pun merasa takut dan khawatir atas keselamatan anaknya. Ia berkata, anak ini masih kecil, maka Fir'aun mengujinya dengan meletakkan buah kurma dan bara api di hadapannya. Musa pun bermaksud mengambil buah kurma, namun malaikat memalingkan tangannya agar mengambil bara api. Maka Musa mengambil bara api dan meletakkannya di lisannya, sehingga ia mengalami gagap karenanya. Jadi kenapa Nabi Musa kurang fasih dalam berbicara itu asal-muasalnya dari situ. Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan gagapnya tersebut sebatas agar orang memahami perkataannya. Ia tidak memohon untuk dihilangkan gagapnya secara keseluruhan. Hasan al-Basri, para rasul hanya memohon sebatas keperluannya saja, sehingga masih tersisa gagap pada diri Musa. Oleh karenanya Fir'aun berkata semoga Allah membinasakannya, sebagaimana yang ia sangka bahwa ia telah mencela Musa al-Kalim. Kemudian Musa berkata, dan jadikanlah untukku tentang kisah Harun untuk dijadikan bantuan berdakwah kepada Fir'aun. Ummul Mukminin Aisyah telah mendengar seseorang yang mengatakan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, siapakah saudara yang paling beriman kepada saudaranya? Orang-orang pun terdiam. Maka Aisyah kepada orang-orang yang ada di sekitar tandunya yang berada di dalamnya, ia berkata, dialah Musa bin Imran ketika memohon kepada Allah untuk saudaranya Harun. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 19. Maksud dari ayat itu, datangilah Fir'aun dan katakanlah kepadanya hal tersebut serta sampaikanlah kepadanya apa yang kalian berdua diutus dengannya berupa dakwah untuk hanya menyembah Allah Ta'ala. Tiada sekutu baginya. Hendaklah ia melepaskan tawanan Bani Israel dari kekangan, kekuasaan dan kesewenang-wenangannya. Bukankah kamu adalah orang yang kami asuh dari rumah kami? Kami berbuat baik kepadamu serta mencukupi kebutuhan kamu selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Fir'aun yang didatangi oleh Musa adalah Fir'aun yang ia pernah lari darinya. Berbeda halnya dengan pendapat ahlu kitab yang mengatakan bahwa Fir'aun yang Musa pernah lari darinya tersebut telah meninggal sewaktu ia tinggal di Madyan. Sedangkan Fir'aun yang ia datangi saat itu adalah Fir'aun yang lain. Sedangkan ungkapan Fir'aun dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 19, dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang yang tidak membalas guna. Sebelum aku diberi wahyu dan belum turun wahyu kepadaku, Musa melanjutkan,
Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, sebagaimana tertera dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 21 sampai 28. Dikisahkan tentang kisah Nabi Musa lari dari Fir'aun. Allah Ta'ala menyebutkan perdebatan yang terjadi antara Musa dan Fir'aun, juga hujah yang disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun berupa hujah rasional maupun hujah yang nampak nyata. Hal tersebut dilakukan oleh Musa dikarenakan Fir'aun menampakkan keingkarannya kepada Allah dan menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Dalam ungkapan di atas, bahwasanya Fir'aun telah berbuat ingkar, sebenarnya ia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang hamba, sedangkan Allah yang mencipta, yang mengadakan dan yang membentuk rupa. Dialah ilah yang berhak untuk diibadahi. Oleh karenanya Fir'aun berkata kepada Musa sebagai bentuk keingkarannya terhadap kerasulannya dan menampakkan bahwasannya tidak ada Tuhan yang mengutusnya. Wa ma rabbul alamin, siapa Tuhan semesta alam itu? Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Seolah-olah Fir'aun berkata kepada keduanya, siapakah Tuhan semesta alam yang kalian kira bahwa dia mengutus kalian berdua? Rabb semesta alam telah menciptakan langit dan bumi yang terlihat sekarang serta berbagai macam makhluk yang ada di antara keduanya, seperti awan, angin, hujan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan yang diketahui oleh setiap orang yang mempercayai bahwa makhluk tersebut tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selainnya. Dialah Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kalian dan nenek moyang kalian serta orang yang hidup pada abad-abad yang telah lalu. Setiap orang mengetahui bahwa dirinya tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, tidak pula bapak ibunya yang telah menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu tercipta tanpa ada yang menciptakan, namun yang menciptakan adalah Rabb alam semesta. Meskipun demikian, Fir'aun tidak mau keluar dari kesesatannya, bahkan ia tetap dalam keingkaran, pembangkangan, dan kekafirannya. Dialah yang menundukkan bintang-bintang gemerlapan yang berjalan pada porosnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kegelapan dan terang benderang, Rabb bagi langit, bumi, makhluk yang pertama dan yang terakhir, pencipta matahari, bulan, bintang yang berjalan di langit dan yang berhenti di tempatnya, pencipta alam dalam kegelapannya dan siang dengan cahayanya. Segala sesuatu berjalan di bawah kekuasaannya dan pengaturannya serta falaknya. Mereka melayang, mereka silih berganti berjalan pada porosnya masing-masing. Allah Ta'ala adalah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk yang sesuai dengan kehendaknya. Kedua hal tersebut merupakan dua bukti yang diberikan Allah kepada mereka berdua, yaitu tongkat dan tangan. Pada kondisi seperti itu, Musa menampakkan kekuasaan Sang Kholik yang menciptakan, yang menakjubkan akal, pikiran, dan pandangan mata. Ketika Musa melempar tongkatnya, maka tiba-tiba tongkat tersebut menjadi ular yang nyata, yaitu ular yang sangat besar sekali. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Bahkan dikatakan ketika Fir'aun melihat ular tersebut, maka ia merasakan kekuatan yang luar biasa, sehingga dalam sehari Fir'aun buang air besar sebanyak 40 kali. Padahal sebelumnya ia hanya buang air besar sekali dalam sehari. Namun keadaannya terbalik. Demikian halnya ketika Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam bajunya, lantas mengeluarkannya, maka tangannya tersebut bersinar seperti cahaya bulan yang bersinar keputih-putihan, yang menjadikan pandangan mata terkesima olehnya. Dan ketika ia mengembalikan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya kembali, maka tangannya kembali seperti sedia kala. Dengan hal ini, Fir'aun tetap tidak mau mengambil pelajaran darinya. Bahkan ia tetap dalam keingkarannya dan menganggap bahwa diri itu semua hanyalah sihir belaka. Ia pun hendak menandinginya dengan sihir. Maka Fir'aun memerintahkan agar semua yang ada dalam kerajaan dan kekuasaannya berkumpul, sebagaimana yang akan kami jabarkan dalam pembahasan terpisah. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, seperti pada malam sebelumnya di saat Allah Ta'ala mengaruniakan kenabian kepadanya dan menurunkan wahyu kepadanya. Aku telah menyaksikanmu ketika kamu berada di negeri Fir'aun. Engkau berada dalam pengawasan dan kasih sayangku. Kemudian Fir'aun mengusirmu dari negeri Mesir menuju kota Madyan berdasarkan kehendak, kekuasaan, dan pengaturanku. Engkau tinggal di Madyan dalam beberapa tahun lamanya. Janganlah merasa bosan untuk mengingatku bila kalian berdua bertemu dengan Fir'aun, sebab dzikir tersebut akan menolong kalian berdua dan mengajaknya, menyerunya, menasihatinya, serta menegakkan hujjah atas dirinya. Ini merupakan bentuk kelembutan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Meskipun dia telah mengetahui kekafiran Fir'aun, pembangkangan dan kesombongannya, Allah Ta'ala lebih mengetahui kondisi makhluknya. Allah Ta'ala telah mengutus salah satu makhluk pilihannya pada zaman itu kepadanya. Meskipun demikian, Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun dan memerintahkan kepada mereka berdua untuk menyerunya dengan cara yang paling baik dan lemah lembut.
Allah memerintahkan kepada keduanya agar memperlakukan Fir'aun selayaknya orang yang mengharap orang lain untuk ingat ataupun takut. Hal itu dikarenakan Fir'aun adalah orang yang berbuat semena-mena, pembangkang dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ia memiliki kekuasaan seluas negeri Mesir. Ia memiliki kedudukan pengikut bala tentara dan pengaruh. Secara manusiawi, Musa dan Harun merasa khawatir bila Fir'aun menguasai mereka berdua di awal dakwahnya. Namun Allah meneguhkan hati keduanya dan sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, Inna ma'akum mustama'un, sesungguhnya kami bersamamu dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat Quran Surat Tuha ayat 47-48, Dia memerintahkan Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun dan menyerunya kepada agama Allah Ta'ala, menyembahnya dan tidak mensekutukannya, melepaskan Bani Israel bersama mereka berdua, membebaskan mereka dari tawanan dan kekuasaannya, serta tidak menyiksa mereka, mendustakan kebenaran dengan hatinya dan berpaling untuk beramal dengan anggota badannya. As-Sudi dan lainnya menyebutkan ketika Musa sampai di negeri Madyan, maka ia menemui ibu dan saudaranya Harun. Keduanya tengah makan malam dengan at-tafyil, yaitu lobak. Maka Musa ikut makan bersama mereka berdua. Kemudian Musa berkata kepada Harun, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku dan kamu untuk menyeru Fir'aun agar menyembahnya. Mari kita pergi bersama-sama. Keduanya pun bangkit menuju pintu Fir'aun, dan ternyata pintu tersebut tetap tertutup rapat. Musa berkata kepada penjaga pintu tersebut, katakanlah kepada Fir'aun bahwasanya utusan Allah berada di depan pintu. Para penjaga tersebut malah mengejek dan mencemoohnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Fir'aun tidak mengizinkan mereka berdua kecuali dalam waktu yang sangat panjang. Ada yang mengatakan bahwasanya Musa mendatangi pintu rumah Fir'aun lalu mengetuknya dengan tongkatnya. Lantas Fir'aun merasa kaget dan memerintahkan agar keduanya dibawa di hadapannya. Keduanya berada di hadapan Fir'aun dan menyerunya kepada agama Allah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada mereka berdua. Kalangan ahli kitab mengatakan sesungguhnya Allah berfirman kepada Musa, sesungguhnya Harun Al-Lawi, yaitu dari keturunan Lewi bin Yakub, akan keluar dan menemuimu. Kemudian Allah memerintahkannya agar menyertakan para sesepuh Bani Israel untuk menghadap Fir'aun. Allah juga memerintahkan kepadanya untuk menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Seraya berfirman kepadanya, aku akan mengeraskan hatinya. Bila tidak membebaskan Bani Israel, aku akan memperbanyak ayat-ayat dan keajaiban-keajaibanku di negeri Mesir. Kemudian Allah mewahyukan kepada Harun agar keluar menemui saudaranya Musa. Mereka berdua bertemu di Gunung Haurib. Setelah bertemu, maka Harun menyampaikan kepada Musa apa yang telah diperintahkan oleh Allah ketika mereka berdua memasuki kota Mesir. Maka mereka berdua mengumpulkan para sesepuh Bani Israel dan pergi bersama-sama menghadap Fir'aun. Setelah mereka berdua menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun, ia berkata, siapakah Allah itu? Aku tidak kenal Allah dan aku tidak akan melepaskan Bani Israel. Allah Ta'ala kemudian mengisahkan kisahnya dalam Quran Surat Toha ayat 49-55. Allah Ta'ala kemudian berfirman pula dalam Quran Surat Al-A'la ayat 1-3. Allah menentukan kadarnya dan memberi petunjuk para makhluk kepadanya. Fir'aun berkata kepada Musa, Fir'aun berkata kepada Musa, sekiranya Allah adalah pencipta dan yang menentukan kadar segala sesuatu serta memberi petunjuk para makhluknya, di mana dengan hal ini dia berhak untuk diibadahi, lalu bagaimana keadaan umat yang terdahulu yang menyembah selainnya? Di antara mereka ada yang menyembah bintang dan tandingan-tandingan lainnya. Kenapa umat yang terdahulu tidak mendapat petunjuk sebagaimana yang engkau sebutkan? Firman Allah Ta'ala disebutkan dalam Quran Surat Toha ayat 52. Meskipun mereka beribadah kepada selain Allah, namun hal ini bukan berarti hujahmu dan bukan berarti bertentangan dengan apa yang aku katakan. Sebab mereka adalah kaum yang bodoh seperti halnya dengan kamu. Segala sesuatu yang mereka lakukan tertulis dalam kitab Zabur, baik yang kecil maupun yang besar. Mereka akan menerima ganjaran dari Allah. Taurat ya, maksudnya Taurat. Mereka akan menerima ganjaran dari Allah. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi seorang pun meskipun hanya sebesar dzarrah, sebab seluruh amalan makhluk telah tertulis di sisinya. Dia tidak akan salah dan tidak akan lupa. Setelah Allah menyebutkan pertumbuhan bumi dengan air hujan dan menumbuhkan dengan air hujan,
berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, maka Allah mengingatkan tentang hari akhirat. Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada yang lain. Allah kemudian firman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29, Ar-Rum ayat 27, dan Toha ayat 56-59. Allah Ta'ala mengabarkan kesengsaraan Fir'aun, kebodohan, minim akalnya, pendustaannya terhadap ayat Allah, kesombongannya, serta perbuatannya yang mengikuti hawa nafsu. Fir'aun berkata kepada Musa, sesungguhnya yang kamu perlihatkan ini tidak lain hanyalah sihir, dan kami akan menandingimu dengan sihir pula. Kemudian Fir'aun meminta kepada Musa untuk membuat perjanjian dengannya di tempat yang jelas dan waktu yang jelas. Sebenarnya inilah yang menjadi tujuan utama Musa, yaitu menunjukkan ayat Allah, hujah-hujah serta bukti kebenarannya secara terang-terangan yang disaksikan oleh khalayak ramai. Oleh karenanya Musa berkata, mau'idukum yaumaz zinah, waktu untuk pertemuan kamu itu adalah hari raya. Mereka senantiasa berkumpul dalam hari raya mereka. Musa berkata, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari mulai menyengat, maka kebenaran akan nampak jelas dan lebih terang. Musa tidak meminta agar mereka berkumpul di waktu yang gelap, tetapi ia malah meminta pertemuan tersebut diadakan di waktu siang hari yang terang benderang. Sebab Musa berdasarkan basyirah dari Allah Ta'ala, Musa merasa yakin bahwasannya Allah akan memenangkan kalimat dan agamanya, meskipun orang-orang Kipti tidak mau menerimanya. Allah Ta'ala mengabarkan tentang Fir'aun bahwasannya ia berusaha mengumpulkan para tukang sihir yang ada di negerinya. Saat itu negeri Mesir banyak terdapat tukang sihir yang ternama dan memiliki seni sihir yang menakjubkan. Mereka semua berkumpul memenuhi perintah Fir'aun dari segala penjuru daerah. Mereka berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Ada yang mengatakan jumlah mereka 80.000 orang. Pendapat lain disebutkan 70.000 orang. Ada yang mengatakan 30.000 orang, 19.000 orang, 15.000 orang, dan 12.000 orang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mereka berjumlah 70 orang, dan juga diriwayatkan darinya bahwa jumlah mereka adalah 40 orang dari kalangan Bani Israel. Fir'aun memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke Al-Irfan untuk mempelajari ilmu sihir. Oleh karenanya mereka mengatakan, dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Namun pendapat ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan maknanya mereka bersilang pendapat di antara mereka sendiri. Di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah ucapan seorang nabi, bukan tukang sihir. Ada yang mengatakan dia adalah tukang sihir. Wallahu alam. Mereka mengatakan sesungguhnya Musa dan saudaranya Harun adalah benar-benar tukang sihir yang sangat ahli dan lihai dalam melakukan sihir. Keinginan mereka berdua adalah mengumpulkan manusia dan menggiring mereka ke hadapan manusia dan para pengikutnya. Dengan sihirnya mereka berdua ingin menjadi pemimpin kalian. Mereka mengatakan ungkapan yang pertama untuk menyusun strategi dan mewanti-wanti. Mereka mencurahkan kemampuan makar, sihir, dan kedustaan yang mereka miliki. Jauh-jauh sekali dari kebenaran, demi Allah prasangka mereka adalah dusta. Pandangan mereka adalah keliru. Mana mungkin kedustaan, sihir, dan ikauan manusia mampu menandingi mukjizat yang datang dari Ad-Dayyan, Allah Ta'ala. Diberikan kepada hamba kalim yang juga seorang rasul yang mulia, yang dikuatkan dengan bukti yang membuat pandangan terkesima dan menghilangkan akal pikiran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 65-69, dan juga Al-A'raf ayat 116, juga Toha ayat 66-67. Musa merasa khawatir bila orang terpengaruh oleh sihir mereka sebelum ia melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Musa tidak melakukan apa-apa sebelum diperintahkan oleh Allah. Dalam detik-detik yang menegangkan tersebut, Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 68-69, saat itulah Musa melemparkan tongkatnya seraya berkata, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 81-82 dan Al-A'raf ayat 117-122. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar yang memiliki kaki-kaki yang besar sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama salaf. Ular tersebut memiliki leher yang besar dan bentuk yang sangat luar biasa dan menakutkan, sehingga orang-orang pun menyingkir dan lari darinya. Mereka mundur dari tempatnya semula. Ular yang besar tersebut merayap menuju tali dan tongkat yang mereka lemparkan sebelumnya. Ular tersebut memakannya satu demi satu dalam waktu yang sangat cepat. Orang-orang hanya bisa melihat dan merasa takjub. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 121 dan juga Toha ayat 70-76. Sa'id bin Jubair
Ikrimah, Al-Qasim, Burda Al-Auzi dan lainnya berkata, ketika tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, mereka melihat rumah dan istana berada di dalam surga yang sudah disiapkan bagi mereka. Rumah dan istana tersebut dihiasi untuk menyambut kedatangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak gentar dengan ancaman Fir'aun dan tekanannya, sebab setelah Fir'aun melihat para tukang sihir tersebut menyatakan keislamannya dan menyebut nama Musa dan Harun di tengah-tengah manusia dan pujian yang baik, maka Fir'aun menjadi risau atas hal itu. Hati dan pandangannya menjadi buta. Ia berusaha melakukan tipu daya, makar, serta usaha untuk menghalangi mereka dari jalan Allah. Ia berkata kepada tukang sihir yang di hadapan khalayak ramai, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Kenapa kalian tidak memusyawarahkan keputusan kalian tersebut denganku di hadapan rakyatku? Sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 123. Fir'aun mengatakan sebuah kedustaan yang dapat diketahui oleh setiap orang yang berakal di dalamnya, mengandung keingkaran, kedustaan, dan igauan. Bahkan hal itu pun dapat dipahami oleh anak-anak. Semua manusia, baik dari penduduk negeri tersebut atau yang lainnya, mengetahui bahwasanya Musa belum pernah melihat tukang sihir tersebut, meskipun dalam sesaat. Lalu bagaimana Musa sebagai pemimpin mereka yang mengajarkan sihir kepada mereka? Musa tidak pernah mengumpulkan mereka, bahkan tidak mengetahui tempat perkumpulan mereka. Sampai akhirnya Fir'aunlah yang mengundang mereka dari segenap penjuru, baik dari negeri Mesir maupun dari luar Mesir. Allah berfirman dalam Quran Surat 103 sampai 126, yang intinya Fir'aun telah mendustakan, mengada-ngada, dan sangat mengingkari ucapannya, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumul sahar. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Dan juga diungkapkan bagaimana bentuk kedustaan Fir'aun dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 123, sebagaimana juga disampaikan dalam Quran Surat Toha ayat 73 dan juga Asy-Syu'ara ayat 50 sampai 51, yaitu agar dijauhkan dari dosa dan hal-hal yang diharamkan. Mereka juga mengatakan kepada Fir'aun, dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Kami memiliki salah kepadamu selain keimanan kepada apa yang dibawa oleh para rasul kami, serta kami mengikuti ayat Rabb kami yang telah datang kepada kami. Mereka berkata, Rabbana frigh alaina sabra, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Teguhkanlah kami menghadapi ujian yang ditimpakan oleh si durjana lagi sombong, yaitu Fir'aun laknatullah. Mereka mengatakan kepadanya, jangan kamu seperti mereka. Namun Fir'aun adalah termasuk salah satu dari mereka. Mereka mengatakan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Toha ayat 75-76, maka berusahalah untuk menjadi seperti mereka. Namun antara Fir'aun dan hal tersebut terhalangi oleh takdir yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa ditolak. Allah yang maha tinggi lagi maha agung telah menetapkan bahwa Fir'aun laknatullah termasuk bagian dari penghuni neraka jahanam untuk merasakan azab yang sangat pedih. Disiramkan air yang sangat mendidih di atas kepalanya, kemudian dikatakan kepadanya sebagai bentuk pencelaan dan penghinaan atas dirinya, karena ia adalah seorang yang tercela dan hina. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 49. Secara zahir bahwasanya Fir'aun laknatullah menyalib mereka dan menyiksanya. Semoga Allah meridhoi mereka. Abdullah bin Abbas dan Ubaid bin Umar berkata, di pagi hari mereka adalah tukang sihir, namun di sore hari mereka menjadi para syuhada dan beruntung. Jadi sebelum kejadian pertandingan para ahli sihir dari kalangan ahli sihir istana Fir'aun menghadapi Nabi Musa, pagi harinya mereka masih berlaku sebagai tukang sihir. Ketika bertarung melawan Nabi Musa sebagai bentuk dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, pada saat itu juga banyak dari kalangan ahli sihir istana itu menyatakan keislamannya kepada Musa dan memeluk agama Islam dan balik melawan Fir'aun. Hal ini dikuatkan kepada mereka dengan ungkapan yang telah mereka katakan, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Itulah bagaimana kisah tentang daripada Musa dalam berdakwah kepada Fir'aun. Jadi diruntut dari awal. Setelah keluar dari negeri Mesir, Nabi Musa menuju negeri Madyan, kemudian bertemu beberapa gadis,
kemudian dikembalikan pada orang tuanya dan mengembalikan ternak di negeri Madyan selama 10 tahun penuh. Kemudian dia diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian dia kembali bersama istrinya, yaitu dari anak-anak Syuaib ini, dan membawa kambing. Sebelum kembali ke negeri Mesir, ia mendatangi saudaranya Harun karena Nabi Musa telah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak Harun sebagai sahabatnya dalam mendakwai Fir'aun, yang kemudian terjadinya pertarungan ahli sihir melawan Nabi Musa. Itulah kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah, dibantu oleh Nabi Harun alaihi salam. Demikian kisah part kedua tentang Nabi Musa. Selanjutnya kita akan menjelaskan di part berikutnya, di part 3, tentang detail daripada Nabi Musa melawan Fir'aun dan juga ahli sihir istana dibantu oleh Nabi Harun alaihissalam. Demikian kisah Nabi Musa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.